Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Saiful Bahri. Kali ini saya akan menceritakan anime Ausama Ranking di episode 22. Sebelum nonton tekan tombol subscribe dulu ya. Cerita berawal saat Raja Bose memperlihatkan ingatannya bersama Miranjo kepada Raja Daida. Saat itu Miranjo masih kecil. Saat ibunya meninggal, Miranjo selalu menderita. Dia selalu menangis. Dan Raja Bose selalu menjaga Miranjo. Di saat malam hari, Raja Bose terbangun dan terkejut melihat Miranjo tidak ada di sebelahnya. Ternyata Miranjo berada di atas batu besar dan loncat ke jurang yang sangat dalam. Raja Bose langsung bergegas menyelamatkan Miranjo yang ingin bunuh diri. Dan akhirnya Miranjo berhasil diselamatkan oleh Raja Bose. 10 tahun kemudian, Miranjo sudah mulai tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Raja Bose mengatakan sangat bahagia bersama Miranjo. Impian Raja Bose ingin menjadi laki-laki terkuat di dunia. Untuk membalas kebaikan Raja Bose, Miranjo ingin membantu mewujudkan mimpi Raja Bose. Dan Miranjo selalu mencari orang hebat untuk bertarung dengan Raja Bose. Namun semua yang dikatakan kuat oleh Miranjo selalu mudah dikalahkan Raja Bose. Raja Bose ingin pertarungan sengit sampai mati. Dan Raja Bose meminta Miranjo untuk mencarikan orang yang lebih kuat lagi. Lalu Miranjo mengatakan kalau di pulau ini ada yang bernama Cabicin. Mendengar hal itu, Raja Bose sangat tidak sabar untuk segera bertarung dengannya. Setelah mereka bertarung, Cabicin dengan mudahnya mengalahkan Raja Bose. Setelah itu Miranjo menyembuhkan luka Raja Bose. Setelah sembuh, Raja Bose ingin kembali lagi dan bertarung melawan Cabicin. Akan tetapi Miranjo mengatakan, ada cara lain untuk mewujudkan mimpimu. Lalu Miranjo membawa Raja Bose ke tempat iblis. Dan meminta kekuatan untuk Raja Bose agar tidak terkalahkan. Lalu di sebelah iblis itu ada anak kecil. Mengatakan sambil menangis. Kalau setiap kali dia mewujudkan permintaan seseorang, dia akan menjadi monster buruk rupa. Itu artinya setiap orang yang meminta sesuatu kepada iblis dia akan menjadi budaknya. Dan iblis itu berhasil mewujudkan mimpi Raja Bose. Dengan syarat akan mengambil kekuatan calon keturunan Raja Bose. Dan menyerahkannya kepada Raja Bose. Ya, korbannya adalah Pangeran Bojji. Setelah menemukan kekuatan yang abadi, Raja Bose kembali dan bertarung dengan Cabicin. Pertarungan dimenangkan Raja Bose. Tetapi anehnya Raja Bose tidak punya semangat lagi setelah mendapat kekuatan itu. Jiwanya telah hilang dan Raja Bose jatuh sakit. Lalu Raja Bose meminta Raja Daida untuk melindungi Miranjo. Setelah cerita itu selesai, akhirnya Raja Daida pulih kembali ke tubuh aslinya. Iblis pun datang untuk menjemput Miranjo. Raja Daida melihat kalau Miranjo sedang disiksa dan dikelilingi iblis-iblis jahat. Karena dia telah bersumpah untuk menjadi budaknya setelah mendapat kekuatan Raja Bose. Prajurit kerajaan mulai menyerang iblis itu. Despa berkomunikasi dengan kakaknya yang bernama Desa untuk menurunkan petirnya, dan petir itu berhasil menyambarnya iblis itu, lalu kapten menebas kepala iblis itu. Hingga membuat kepalanya terpisah. Walaupun kepalanya sudah dipotong tapi iblis itu sudah abadi dan tidak terkalahkan. Lalu Despa berkata, jika kau ingin kepalamu kembali kabulkanlah permintaanku. Mendengar hal itu sang iblis sangat senang. Karena dia paling suka mencari budak yang meminta-meminta kepadanya. Saat Despa ingin menyebutkan permintaannya, lalu Pangeran Bojji melarangnya. Karena dia tahu akibatnya akan menderita seperti Miranjo. Tanpa diragukan lagi permintaan itu direbut sama Pangeran Deida. Dan dia minta supaya iblis membebaskan Miranjo dan menghidupkannya kembali. Tentu saja semua terkejut mendengarnya.
Sang iblis mengabulkan permintaan Deida. Despa sangat kesal tidak bisa menyelamatkan Ouken. Lalu apakah Ouken hanya bisa diselamatkan oleh permintaan kepada iblis? Lalu Miranjo tersadar. Raja Deida mengatakan kalau dirinya sudah hidup kembali, lalu Deida memeluk Miranjo karena sudah menemaninya saat berada di ruang kegelapan. Berkat Miranjo Deida berhasil tumbuh dan bisa melewati ujian itu. Deida mengatakan kalau dirinya ingin menjadikan Miranjo sebagai istrinya. Semuanya terkejut mendengar perkataan Deida itu. Walaupun Miranjo sempat mengatakan tidak pantas untuk menjadi istrinya, tapi perkataan Deida ini sungguh-sungguh. Karena terharu dengan rasa bersalah, Miranjo menangis. Lalu Deida mengatakan pada semua orang, "Siapapun tak akan ku biarkan siapapun melukai istriku." Lalu sang kapten marah. Karena dirinya sangat ingin memberi pelajaran kepada Miranjo, yang telah melepaskan Ouken dari penjaraannya. Lalu Deida menghentikan kapten bawah tanah dan berkata bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas perbuatan Miranjo. Lalu Despa teringat perkataan Ouken sebelum dia menjadi jahat. Ouken berkata kepada Despa kalau dirinya tak usah menyelamatkanku dulu. Karena ada orang yang harus lebih dulu diselamatkan. Mungkin yang disebut Ouken. Orang itu adalah Miranjo. Teringat hal itu, Despa mengatakan, "Baiklah, asal kalian membawakanku emas dan uang yang banyak. Emang dasar mata duita dia itu." Ratu Healing dan prajurit yang lain datang. Dorse mengatakan kalau semuanya sudah baik-baik saja. Ratu Healing mendekati Deida dan berkata, "Apakah itu kamu, Deida?" Dan Deida menjawab kalau dirinya adalah Pangeran Deida. Dan yang sudah menyelamatkan dirinya adalah Pangeran Boji. Ratu Healing menangis dan langsung memeluk kedua putranya. Ratu Healing bertanya siapakah gadis itu. Deida menjawab kalau dia adalah orang yang sudah mengurung dirinya di dalam kegelapan. Dan dia juga dalang dari semua kekacauan ini. Ratu Healing marah dan menyuruh prajurit untuk mengeksekusi Miranjo. Lalu Deida mendekati Miranjo dan berkata kepada ibunya kalau dirinya ingin menikah Miranjo. Ibunya sangat terkejut dan pingsan. Cerita selesai. Terima kasih yang sudah nonton.